Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Innaka latahdi man ahbata walakinna lahayahdi may yasha, wa huwal alamu bil muhtadin. Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hidayah yang mengantar seseorang menerima dan melaksanakan tuntunan Allah bukanlah wewenang manusia, atau dalam batas kemampuannya, tetapi semata-mata wewenang dan hak prerogatif Allah. Di sini Allah menjelaskan hakikat tersebut dengan penegasan. Sungguh, engkau wahai Nabi Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk dalam bentuk hidayah taufik yang menjadikan seseorang menerima dengan baik dan melaksanakan ajaran Allah kepada orang yang engkau kasihi. Meski engkau sangat berhasrat untuk memberi petunjuk kepada kaummu. Engkau hanya mampu memberi hidayah irsyad. Dalam arti memberi petunjuk dan memberitahu tentang jalan kebahagiaan. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk keimanan hidayah kepada orang yang Dia kehendakinya bila Dia bersedia menerima hidayah dan membuka hatinya untuk itu. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa Muhammad tidak dapat menjadikan kaumnya untuk taat dan menganut agama yang dibawanya, sekalipun ia berusaha sekuat tenaga. Ia hanya berkewajiban menyampaikan dan hanya Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dia yang mempunyai kebijaksanaan yang mendalam dan alasan yang cukup. Hal tersebut ditegaskan pula pada ayat lain di dalam Al-Quran. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah, ayat 272. Laisa, alaika hudahum walakinal lahayahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna ila ibtigaa wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Jangan kaitkan bantuan sedekah dengan hidayah Tuhan. Kita hanya diminta membantu dengan bersedekah. Dahulu para sahabat pernah enggan berinfak kepada sanak kerabat mereka yang musyrik. Ayat ini, menurut Ibnu Abbas, turun untuk merespons sikap mereka dan memerintahkan mereka bersedekah, selain yang wajib, kepada setiap yang membutuhkan bantuan terlepas dari apa agama dan keyakinannya. Bukanlah kewajibanmu, wahai Nabi Muhammad, apalagi orang selain engkau, menjadikan mereka, yakni orang-orang kafir dan sesat, mendapat petunjuk yang membuat mereka melaksanakan tuntunan Allah secara benar. Engkau hanyalah sekadar penyampai risalah secara lisan dan dengan keteladanan melalui cara-cara yang terbaik. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, atau keluarkan, maka kebaikannya akan kembali untuk dirimu sendiri selama kamu berusaha keras dan melakukannya secara ikhlas untuk mendapatkan keridaannya. Dan janganlah kamu berinfak mengeluarkan harta melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi balasan secara penuh bahkan akan dilipat gandakan balasannya dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Bahkan diuntungkan. Sebab seperti dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 96, harta yang ada pada seseorang akan habis dan punah. Sedangkan yang disedekahkan untuk mencari keridaan Allah akan kekal ganjarannya hingga hari kiamat. Petunjuk hidayah. Taufik adalah semata-mata urusan Allah. Bukan urusan Rasul dan bukan pula urusan umatnya. Kita tidak boleh menahan sedekah kepada orang yang bukan Islam hanya dengan alasan perbedaan agama semata. Namun bersedekah kepada sesama Muslim tentu lebih utama. Selagi di kalangan Muslim masih terdapat orang fakir miskin yang memerlukan pertolongan. Sedekah mempunyai dan mengandung faedah timbal balik. Orang yang menerima sedekah dapat tertolong dari kesukaran. Sedang orang yang memberikannya mendapat pahala di sisi Allah. Dan dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Asal ia memberikan sedekah itu dengan cara yang baik dan ikhlas karena Allah semata. Selanjutnya disebutkan, bahwa apa saja harta benda yang baik yang dinafkahkan seseorang dengan ikhlas, niscaya Allah akan membalasnya dengan pahala yang cukup dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun.
Karena orang-orang yang suka berinfak dengan ikhlas tentu disayangi dan dihormati oleh masyarakat, terutama oleh fakir miskin, dan pahalanya tidak akan dikurangi di sisi Allah. Dan firman-Nya, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang bersedia dan pantas menerima hidayah itu. Di antara mereka ialah orang-orang ahli kitab yang pernah dikisahkan peristiwanya pada ayat-ayat yang lalu. Sebaliknya orang-orang yang tidak bersedia menerima hidayah seperti beberapa kerabat Nabi, maka hidayah tidak akan diberikan kepada mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pelukis pada hari kiamat akan disiksa. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2142.